Shalom saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini semua orang mendambakan hidup yang tenang, ketenangan jiwa. Tapi saudara sekalian, ketenangan itu ternyata seringkali tidak ada. Banyak orang mencoba mencari ketenangan itu di tempat yang sepi, di tempat yang tenang. Dan memang ketika kita ini menenangkan diri di tempat-tempat sepi, kita bisa mendengar suara-suara yang tidak pernah kita dengar. Itu ketika kita sibuk dulu, ketika kita sedang mengalami kesibukan yang luar biasa. Tapi hari-hari ini saudara-saudara, kita suruh tenang di rumah itu ternyata sulit juga. Kenapa? Karena ketenangan itu ternyata bukan dari luar, saudara-saudara. Ketenangan, rasa aman, rasa sejahtera ini ternyata bukan dari luar ternyata. Itu ada di dalam kita, dalam hati pikiran kita ternyata. Nah saudara yang kekasih, kalau kita mengharapkan ketenangan dari luar, apalagi sekarang ada pandemi, kita mendengar berita-berita yang menakutkan, ternyata tidak membuat kita tenang. Tapi di sini saudara-saudara sang pemazmur mengatakan, bagaimana rahasia tenang itu? Di mana? Dari diri kita? Tapi firman Allah mengatakan, hanya dekat Allah saja aku bisa merasakan ketenangan, merasakan damai, merasakan keheningan hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, jadi kehadiran Tuhan itu yang kita alami dalam hidup inilah yang akan menjadikan kita bisa tenang, saudara-saudara. Kalau kita tidak merasakan tenang kalau Tuhan tidak ada. Tapi sebenarnya Tuhan itu hadir terus. Tetapi kenapa? Karena kita tidak pernah terbuka untuk Dia. Nah, sang pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah aku bisa merasakan ketenangan. Aku bisa merasakan damai sejahtera. Aku bisa merasakan keheningan yang indah, yang mengatasi semuanya. Nah saudara yang kekasih, tapi ternyata saudara-saudara sekalian, ketenangan ini perlu diketemukan kembali. Nah saudara-saudara, sang pemazmur juga mengatakan, di dalam Tuhan tadi, dalam kedekatan dengan Tuhan tadi, Tuhan yang bagaimana? Dan di sini katakan, Dia adalah gunung batuku. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu gunung batu. Nah, apa maknanya saudara-saudara? Kita seringkali menyanyikan Mazmur ini, seringkali mengatakan dan kita mengucapkan gunung batu itu apa tuh saudara-saudara sebenarnya? Nah saudara-saudara, gunung batu adalah gunung yang ada di padang gurun, saudara-saudara. Nah apa yang terjadi saudara? Karena di padang gurun itu ada yang namanya badai gurun. Dan badai gurun itu mengerikan saudara-saudara. Kalau datang itu bisa mengubur kota, bisa menutup semuanya. Dan mengerikan sekali. Dan para kafilah pejalan di dalam pengembara di padang gurun itu, dia bisa membaca dan melihat kalau mulai angin besar, mulai gelap-gelap, itu badai gurun akan datang.
Apa yang mereka lakukan? Mereka segera mencari. Dan dia ada bersembunyi di balik gunung batu itu. Nah, di situ saudara sekalian, dalam kehidupan ini ada badai-badai yang sangat keras. Dan sekarang yang kita rasakan adalah badai, yaitu pandemi global corona. Jadi saudara-saudara, di situ adalah badai yang menerjang, kesusahan hidup, mungkin kesulitan, sakit penyakit, kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Itu badai hidup. Lalu kemana kita lari? Bersembunyilah di balik gunung batu. Jadi saudara, di sini para kafilah di padang gurun itu segera bersembunyi di balik gunung batu itu. Mereka selamat, saudara. Maka dikatakan Tuhan itulah gunung batu keselamatanku dari badai, dari bahaya itu, saudara. Nah, saudara yang kasih, itulah yang pemazmur mau sampaikan, saudara-saudara. Kenapa dia mengatakan Tuhan itu gunung batuku, tempatku berlindung pada saat badai-badai itu hadir. Saudara, seringkali kita nyanyikan mengasihi Yesus itu walaupun badai silih berganti. Saya kadang-kadang harus koreksi, saudara-saudara. Badai satu saja datang sudah kalang kabut. Kalau silih berganti datang lagi. Ngeri. Tapi saudara-saudara sekalian, apapun badai boleh datang, pandemi boleh ada, tapi ketika kita sembunyi di balik gunung batu itu, ada rasa aman, ketenangan, dan keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, di sini dikatakan Tuhan itu kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kenapa pakai kota benteng? Pada zaman dulu, zaman Daud, zaman raja-raja itu ada perang, dan rasa aman itu kalau orang ada di dalam benteng. Jadi orang segera masuk ketika menghadapi musuh, menghadapi serangan. Mereka segera masuk ke benteng. Zaman dulu ada perang ya, kalau zaman saya ceritanya zaman revolusi dan sebagainya itu ada namanya bunker, lubang perlindungan. Ketika suara sirine, ada serangan udara, mereka semua lari masuk ke bunker atau ke lubang perlindungan, masuk, lari di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, di situ rasa aman itu ada ketika kita masuk di dalam benteng, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam lubang perlindungan Tuhan. Dan di situ ada rasa aman. Dan Tuhan hadir juga, saudara-saudara, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah serangan-serangan masalah hidup dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mari saat ini biarlah kata-kata pemazmur ini juga boleh menjadi nyanyian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam perlindungan gunung batu dan kota bentengnya Tuhan, yang akan melindungi kita dari semua masalah pergumulan. Dan juga ketika badai pandemi ini, kita boleh masuk, ada rasa aman di hati kita. Walaupun mungkin di luar kita dengar suara-suara, dengar berita-berita yang mengerikan, tapi di dalam Tuhan ada rasa damai, aman, karena keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, itulah yang boleh bersama kita hadir
Kita akan bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, saat ini banyak orang yang mendambakan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah pandemi global yang kami selalu dengar ini. Mari Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir melawat setiap umat Tuhan, juga melawat saudara-saudara kami yang sedang ada di ruang-ruang isolasi, tim dokter, perawat, dan semua orang yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir dan melawat mereka. Dan lawatan Tuhan yang menyembuhkan, lawatan Tuhan yang menguatkan, lawatan Tuhan yang menyembuhkan, lawatan Tuhan yang memulihkan, dan lawatan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kami percaya di dalam nama Yesus yang hadir itu, yang hidup itu, kami boleh merasakan damai sejahtera, dan kami disanggupkan untuk mengatasi berbagai badai-badai dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.